legenda Danau Dendam tak sudah dari Bengkulu dan ulasannya yang menuai tangis. Danau Dendam tak sudah menjadi salah satu ikon wisata terkenal di Bengkulu. Namun, tahukah kamu bagaimana terbentuknya danau itu? Jika belum, simak ulasan cerita rakyat Danau Dendam tak sudah Bengkulu dalam artikel ini. Yuk, cerita rakyat Danau Dendam tak sudah dari Bengkulu barangkali tidak sepopuler asal mula Danau Toba. Padahal, ceritanya sendiri berkaitan tentang hubungan cinta yang menyentuh hati. Di sini, kamu akan mengetahui bagaimana danau yang terkenal dengan pesona alamnya itu terbentuk berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Selain itu, ada juga pembahasan unsur intrinsik dan fakta menarik yang mungkin belum kamu tahu. Penasaran untuk mengetahui cerita rakyat Danau Dendam tak sudah dari Bengkulu? Kalau iya, mari simak dongengnya dalam penjelasan berikut. Semoga saja setelah membaca kisahnya ada pesan moral yang dapat kamu petik. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan bernama Esi Marliani yang terkenal dengan kecantikan wajahnya. Perempuan ini selalu mencuri perhatian warga di desanya setiap kali dia keluar dari rumah. Karena kecantikannya, Esi kemudian dijuluki sebagai bunga desa dan diperebutkan oleh para laki-laki yang ada di kampungnya. Namun, pupus sudah harapan para pemuda itu karena Esi jatuh cinta dengan Buyung. Buyung adalah seorang perjaka tampan yang disegani karena keberaniannya. Laki-laki perkasa ini menaruh hati pada Esi yang menjadi rebutan oleh para pemuda di desanya. Beruntung, perempuan cantik itu menerima perasaan cintanya. Esi dan Buyung seringkali menghabiskan waktu bersama dengan berjalan-jalan di hutan dekat desa. Dikisahkan dalam cerita rakyat Danau Dendam tak sudah dari Bengkulu bahwa mereka bernyanyi dan bercanda penuh tawa yang membuat siapapun yang melihatnya akan menjadi iri. Selain orang-orang, hubungan cinta Buyung dan Esi juga disaksikan oleh para hewan penghuni hutan. Dua sejoli itu sibuk berlarian sambil main kejar-kejaran mengitari pohon cempedak. Jika sudah lelah, mereka akan memainkan ayunan dengan memanfaatkan akar gantung dari pohon beringin yang tumbuh di hutan. Aku hari ini sangat bahagia karena bisa menghabiskan waktu denganmu, Buyung, ujar Esi ketika mereka tengah duduk berdekatan untuk beristirahat. Kebahagiaan yang sama juga aku rasakan. Aku berharap kita bisa bahagia terus selamanya bersama, balas Buyung. Kalau begitu, apakah Buyung akan meminangku menjadi istri? Tanya wanita cantik itu dengan penuh harap. Baiklah, aku akan menemui orang tuaku supaya mereka bisa merestui hubungan kita dan aku bisa menemui orang tuamu untuk melamarmu, jawab Buyung. Esi yang mendengar penuturan Buyung tentunya merasa bahagia. Perempuan ini bersyukur karena bisa mewujudkan impiannya untuk menikah dengan pria yang juga mencintainya. Keesokan harinya, Esi menunggu kedatangan Buyung di hutan tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersama. Jantungnya ikut berdegup kencang, karena ia sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan kekasihnya. Tak lama kemudian, muncullah Buyung dari kejauhan. Laki-laki itu segera menghampiri kekasihnya. Namun, bukannya kabar membahagiakan yang diterima oleh Esi, perempuan ini justru seperti mengalami mimpi buruk. Esi, aku sudah menemui orang tuaku. Sayangnya, mereka tidak merestui hubungan kita. Orang tuaku memintaku untuk putus hubungan denganmu, ujar Buyung. Putus? Kenapa? Apakah kamu tidak memperjuangkan cinta kita? Tanya Esi dengan nada tak percaya. Maaf Esi, tapi orang tuaku ternyata sudah menjodohkanku dengan putri kepala suku dari kampung sebelah, jelas laki-laki itu. Betapa hancur hati Esi mendengar pengakuan dari Buyung. Perasaan kecewa dan tidak adil menyelimuti hatinya. Wanita ini pun pulang ke rumah dengan air mata berlinang di wajahnya. Buyung hanya membiarkan saja kepergian Esi dan kembali ke rumahnya. Semenjak kejadian itu, dikisahkan dalam cerita rakyat Danau Dendam tak sudah dari Bengkulu kalau Esi terlihat murung dan suka melamun di rumahnya. Wajahnya yang biasanya murah senyum seolah-olah kehilangan cahaya hidup. Di satu sisi, keseharian Buyung justru berbeda dengan mantan kekasihnya itu. Buyung berjumpa dengan Upik Leha yang merupakan calon istri pilihan orang tuanya. Wanita itu ternyata memiliki kecantikan yang tak kalah dengan Esi. Bahkan, bisa dibilang kecantikannya melebihi Esi dan menjadi buah bibir semua warga kampung. Tak ayal, hati Buyung lama-lama goyah juga. Ia bersama orang tuanya pun melamar Upik Leha dan berencana segera melaksanakan pernikahan mereka.
Kabar itu pun dengan cepat menyebar ke seluruh kampung yang ada di wilayah tersebut. Hari berlangsungnya pernikahan Buyung dan Upik Leha pun tiba. Pesta pasangan suami istri dilaksanakan dengan meriah dan penuh sukacita oleh orang-orang dari berbagai desa. Kedua mempelai bahkan sampai di arah keliling kampung dan menjadi tontonan warga. Esi yang melihat mantan pacarnya tersenyum bahagia bersama istrinya merasa dikhianati dan tak bisa membendung kesedihan. Wanita itu pun menangis sejadi-jadinya dengan jeritan tangis yang membuat siapapun yang mendengarnya akan merasa iba. Rasa sakit hati yang menyelimuti Esi berubah menjadi perasaan dendam yang membara untuk Buyung. Perempuan ini terus-terusan menangis hingga volume air yang keluar dari matanya semakin besar seperti air bah. Air bah itu lalu menerjang seisi kampung. Tak satu pun orang ataupun rumah yang selamat dari amukan air. Arak-arakan kedua mempelai yang masih berlangsung di jalanan kampung juga menjadi korban. Kedatangan air bah yang secara tiba-tiba membuat para penduduk kampung berlarian untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, volume air yang besar sudah menenggelamkan rumah-rumah di kampung itu dan tak satu pun warga yang berhasil selamat. Konon katanya, Buyung dan Upik Leha berubah menjadi sepasang ular tikar. Dikisahkan mereka terkadang menampakkan diri dari kejauhan. Esi sendiri sering digambarkan muncul dengan berdiri menginjak sepasang ular tikar tersebut. Kaki kiri Esi menginjak ular betina, sedangkan kaki kanan menginjak ular jantan. Sementara itu, danau yang terbentuk dari tangisan air mata Esi itu kemudian dinamai sebagai Danau Dendam Tak Sudah. Begitulah cerita rakyat Danau Dendam Tak Sudah yang berasal dari Bengkulu. Dendam tak sudah, mendengar nama danau ini, mungkin akan menggelitik rasa ingin tahu Anda. Dendam Tak Sudah adalah sebuah danau yang terletak di Bengkulu. Di balik namanya yang unik, danau ini ternyata memiliki keindahan tersendiri. Memiliki luas sekitar 37,50 hektar, danau ini berada di Kota Kurup, Bengkulu Utara, kurang lebih 6 km dari pusat kota Bengkulu. Danau Dendam Tak Sudah menyuguhkan panorama alam yang menawan, dikelilingi bukit-bukit hijau yang menjadi kawasan cagar alam Bengkulu. Danau ini menjadi habitat bagi beberapa jenis ikan langka. Tak hanya itu, kawasan cagar alam di sekitar danau ini juga merupakan habitat utama bagi tumbuhan-tumbuhan endemik langka yang nyaris tak tumbuh di bagian lain Indonesia, seperti anggrek pensil. Kini keberadaan Danau Dendam Tak Sudah mulai banyak dilirik wisatawan. Selain karena keindahannya, kebanyakan pengunjung datang ke tempat ini lantaran tertarik sekaligus penasaran dengan keunikan namanya. Perihal nama yang tidak biasa tersebut, ternyata menurut penduduk setempat ada dua kisah yang dipercaya menjadi latar belakang penamaan danau ini. Ada beberapa legenda yang beredar di masyarakat sekitar berhubungan dengan keberadaan Danau Dendam Tak Sudah. Di antaranya legenda buaya buntung, keramat pintu air, keramat danau, lintah raksasa, hingga dam tak sudah. Menurut cerita warga setempat, buaya dari Danau Dendam Tak Sudah bertarung melawan buaya asal Lampung, Provinsi Lampung di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam pertarung tersebut, buaya Danau Dendam Tak Sudah berhasil mengalahkan buaya asal Lampung. Hanya saja, dalam pertarungan itu, buaya alas Danau Dendam Tak Sudah kehilangan ekor. Konon pada saat itu, buaya buntung Danau Dendam Tak Sudah bersumpah pada buaya asal Lampung dengan kutukan. Kalau main ke Danau Dendam Tak Sudah tidak akan dikasih makan. Konon sejak adanya dendam buaya tersebut, maka danau disebut warga setempat menyebutnya dengan Danau Dendam Tak Sudah. Warga sekitar Danau Dendam Tak Sudah percaya bahwa buaya yang buntung itu sering muncul menjelang perayaan hari besar, seperti Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, menjelang Hari Idul Fitri, warga yang mendirikan pondok jualan di sekitar Danau Dendam Tak Sudah selalu menghentikan mencari ikan, berjualan, serta kegiatan lain. Tidak hanya itu, kemunculan buaya ke permukaan danau juga dikaitkan dengan bencana yang melanda kota Bengkulu. Ketika Bengkulu diguncang gempa 7,3 skala Richter, SR, tahun 2000 dan gempa besar berkekuatan 7,9 SR tahun 2007, buaya buntung dikabarkan muncul ke permukaan danau. Danau yang saat ini menjadi kawasan cagar alam Dusun Besar, KDB, ini juga memiliki kuburan keramat bernama Keramat Sapu Jagat atau Keramat Pintu Air. Menurut cerita yang disampaikan secara turun-temurun,
Keramat tersebut merupakan keramat orang sakti yang memiliki ilmu. Nama keramat tersebut oleh warga suku Lembak disebut keramat-keramat Pitu Ayo, yang berarti keramat pintu air. Ada juga warga suku Lembak menyebut nama keramat itu dengan nama keramat Jalan ke Ayo. Sayangnya, nama penghuni keramat tersebut belum diketahui secara persis, mengingat sejarah keramat tersebut sudah ada sebelum penjajah datang ke kota Bengkulu. Setiap ada kegiatan lomba azan, lomba syalat, hingga panen, masyarakat menyempatkan diri hadir ke keramat tersebut. Khusus terkait panen, masyarakat membawa kue apem ke keramat sebagai bentuk syukur atas hasil panen padi yang melimpah. Pada zaman penjajahan Inggris, pasukan kolonial sempat gagal menyerbu warga suku Lembak akibat dihalau oleh keramat sapu jagat. Menurut kepercayaan warga, penghuni keramat ketika itu menurunkan hujan abu sehingga menghalangi penyerbuan. Selain keramat sapu jagat, juga terdapat keramat danau di danau yang memiliki luas 577 hektare dengan luas permukaan danau sekitar 67 hektar ini. Konon, keramat danau ini dijaga oleh harimau hitam dan rusa kelabu. Pada suatu ketika, dilakukan pembangunan jalan di sekitar keramat danau yang terkena kemarau. Namun, ketika proyek dikerjakan, alat berat yang digunakan tidak bisa berjalan. Oleh karena itu, proyek pembangunan jalan dialihkan ke tempat lain. Cerita lain mengungkapkan, kehadiran harimau hitam dan rusa kelabu pernah disaksikan warga. Setelah menyaksikan kedua penghuni tersebut, warga bersangkutan tidak dapat tidur selama 5 hari 5 malam. Orang tersebut baru dapat tidur setelah dilakukan syukuran di keramat danau. Kisah lain terkait nama yang cukup aneh di telinga tersebut terkait dengan pembangunan dam oleh pemerintah kolonial Belanda. Sonon, koloni membangun bendungan untuk menampung banjir. Tapi, hingga penjajahan berakhir, bendungan itu tak kunjung usai dan ditinggalkan begitu saja. Akibatnya, luka dan dendam penduduk Bengkulu tak berkesudahan. Ada juga yang mengaitkan nama dendam tak sudah berasal dari dam tak sudah. Nah, itulah cerita danau yang terletak di Provinsi Bengkulu. Danau ini berlokasi di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Apa sahabat percaya sama ceritanya? Percaya atau tidak itu tergantung kepercayaan masing-masing. Oh iya, dimohon dukungannya ya dengan share video ini, like komentarnya, dan juga klik tanda lonceng yang ada di bawah video ini ya. Nantikan video dan cerita dari channel saya ya. Udahan dulu ya. Assalamualaikum.